Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali mushaf Al-Quran. Masih pada surat An-Nisa. Kita lanjutkan mulai ayat 46. Surat An-Nisa mulai ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Wa yaquluna sami'na wa 'asayna. Wasma' ghayra musma'in wa ra'ina. La yambi alsinatihim wa ta'nan fid din. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na. Wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam. Walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Ya ayyuhalladzina utul kitab. Ya ayyuhalladzina utul kitab. Aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabl. Aminu bima anadmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Anadmisa wujuhan aunalanahum kama la'anna ashabas sabt. Wa kana amrullahi maf'ula. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih. Inna allaha la
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum Balillahu yuzakki man yasha'u wa la yudlamuna fatila Ya, kita pahami dulu. Minalladzina hadu, sebagian dari orang-orang Yahudi, yukharrifunal kalima ngamawadi'i, menukar-nukar, mengganti-ganti tempat perkataan atau firman Allah, mengganti-ganti wahyu, mengganti-ganti firman Allah, menukar-nukar firman Allah. Wa yaquluna sami'na wa aswaina, dan mereka orang-orang Yahudi itu mengatakan, kami mendengarkan dan kami asoina, itu tidak mau mengikuti. Kami mendengarkan tetapi tidak mau mengikuti. Wasma ghaira musma'i waro'ina. Nah, mereka mengatakan dengarkanlah, sedang sebenarnya tidak mau mendengarkan apa-apa. Nah, malah mengatakan ro'ina layam bi alsinatihim wa ta'nang fiddin. Mereka mengatakan ro'ina, ya, lihatlah, perhatikanlah, mereka memutar-mutar lesan mereka untuk mencela agama, ya, jadi untuk menjelek-jelekan agama. Ya, seharusnya mereka mengatakannya bukan sami'na wa asoina. Lah seharusnya walau annahum qalu sami'na wa ata'na, seharusnya kami dengar dan kami taati, tapi kenyataan mengatakan sami'na wa asoina, padahal seharusnya sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan wasma ghairu musma'i wa ra'iya layya bi alsinatim wa ta'nang fiddin. Padahal seharusnya mereka mengatakan wasma wangdurna. Nah, tapi kok mereka mengatakan ro'ina, padahal seharusnya wangdurna. Jadi ro'ina itu yang mereka ungkapkan untuk mencela agama Islam. Lesan mereka mengatakan hal-hal yang sifatnya untuk mencela, ya, watok nang fiddin, mencela agama. Padahal seharusnya mereka mengatakan wasma wangdurna. Nah, seharusnya mereka mengatakan dengarkan dan perhatikan. Lakana khairul lahum wa aqwam. Nah, jadi seandainya mereka itu mengatakan sami'na wa ata'na wasma wangdurna, tentu akan jauh lebih baik dan akan lebih tepat, aqwam. Walakin la'anahumullah bi kufrihim. Ya, akan tetapi Allah mengutuk
karena kekafiran mereka. Bahkan banyak di antara Yahudi itu masih nggak percaya pada Nabi Isa, nggak percaya pada Nabi Muhammad. Padahal tertulis pada kitab mereka. Mereka masih menanti-nantikan Nabi yang akan diutus dari kalangan Yahudi, dari Bani Israel. Padahal sudah tidak ada lagi. Gara-gara mereka tidak mau menerima kenabian Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad kok diutus dari keturunan Ismail? Kenapa bukan dari keturunan Ishak? Kenapa bukan dari keturunan Yakub? Karena mereka merasa bangsa yang terhebat, yang terpilih. Ini ternyata yang Allah pilih jadi nabi terakhir kok dari keturunan Nabi Ismail. Maka mereka mengingkari, walakin la'anahumullah bi kufrihim. Ya. Dan Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Fala yu'minuna illa qalila. Mereka tidak akan beriman kecuali sangat sedikit. Illa qalila. Jadi orang Yahudi terbagi menjadi sekian banyak. Yang sangat kecil mengikuti kitab suci mereka. Iman kepada Nabi yang terus terakhir. Itu sangat kecil jumlahnya. Sebagian besar mereka ada yang percaya, tetapi kepada mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad hanya diutus untuk bangsa Arab. Nah, padahal Nabi Muhammad itu kafatalinas. Wahyu yang diterima Nabi itu hudalinas. Ya, sahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudalinnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, Quran menurut Allah, menurut wahyu itu hadza basairul linnas. Al-Quran ini pedoman hidup untuk manusia. Tapi mereka nganggap, ada di antara mereka yang nganggap Quran itu hanya untuk bangsa Arab. Nah, sebagian lagi nggak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad, bahkan nggak percaya dengan kenabian Nabi Musa. Nah, sebagian paling besar mereka mengetahui, tapi karena kesombongan, ya, mereka mengingkari karena nggak terima pada Allah. Kenapa yang diutus Nabi terakhir bukan dari kalangan mereka, bukan dari Bani Israel, bukan dari Yahudi, tapi kok dari keturunan Nabi Ismail itu. Ya ayyuhalladzina utul kitab, hei orang-orang yang telah diturunkan Alkitab, aminu bima nazzalna musaddiqal lima ma'akum min qabl. Berimanlah kamu kepada apa yang telah diturunkan, apa yang telah Allah turunkan, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu. Ya, sebelum kitab itu kamu rubah-rubah. Lah, apa yang diturunkan untuk membenarkan sebelumnya? Al-Quran. Maka sebetulnya itu perintah kepada utul kitab untuk beriman kepada Al-Quran. Yang Al-Quran itu isinya membenarkan kitab-kitab sebelumnya itu. Ya, tetapi kenyataannya anat misa wujuhal panaruddaha ala adbariha. Ya, mereka tidak mau, malah merubah-rubah kitabnya, kemudian Allah putar muka mereka ke belakang. Yang panaruddaha ala adbariha. Nah, diputar balikkan ke arah belakang. Jadi merubah muka mereka lalu diputar ke belakang itu untuk menghina mereka. Kenapa mereka dihinakan oleh Allah? Karena suruh beriman kepada Al-Quran yang akan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, tetapi mereka tidak mau mengimaninya. Maka diputar, ya,
anat misa wujuhang fanaruddaha ala adbariha. Kemudian Allah memutar muka mereka ke belakang. Kemudian kutuk mereka sebagaimana Allah telah mengutuk orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Au nal'anahum kama la'anna ashabas sabat. Mereka dikutuk sebagaimana orang-orang yang dikutuk karena mengkhianati hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari besar bagi Yahudi, khusus untuk ibadah. Pada hari Sabtu mereka tidak boleh bekerja, supaya hari raya untuk ibadah. Hari Sabtu itu hari rayanya Yahudi, hari Minggu hari rayanya Nasrani, hari Jumat hari rayanya orang Islam. Malah sekarang orang Islam liburnya hari Sabtu dan Minggu, malah hari Jumat kerja. Kadang-kadang untuk sholat Jumat aja ngepres. Padahal hari Jumat itu hari raya untuk umat Islam. Nah, karena sudah berjalan beratus-ratus tahun penyelewengan, umat Islam merasa liburnya hari Sabtu dan Ahad. Padahal seharusnya liburnya hari Jumat sebagai hari raya untuk ibadah pada Allah gitu. Oke. Bahkan amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah itu pasti berlaku. Ya, bahkan amrullahi maf'ula. Orang ada yang percaya, ada yang tidak, tapi itu pasti yang akan berlaku. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini dosa syirik ini sangat berbahaya, sebagaimana dosa kemunafikan. Itu juga sangat berbahaya. Lebih berbahaya daripada kafir. Tapi di banyak ayat itu termasuk juga bagian dari kafir. Padahal kalau pengertian umum berbeda. Jadi kalau kafir itu memang tidak percaya, tapi kalau musyrik percaya tapi ada sembahan yang lain. Kalau munafik itu percaya dalam lesannya tapi hatinya tidak. Tapi seringkali semuanya itu masuk kategori besar. Semuanya masuk ke kafir. Sehingga hanya dikelompokkan jadi dua. Orang yang iman, Islam, amal soleh, satu pihak yang lain itu kafir. Di dalamnya ada musyrik, ada munafik, dan jenis-jenis yang lain. Maka innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah mengampuni segala dosa selain dosa syirik itu bagi siapa yang dikehendaki Allah. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang musyrik pada Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Itsman 'azima. Dosa yang besar. Ya, makanya kalau orang tidak mau memahami Al-Quran, nggak ngerti mana yang dituntunkan, mana yang tidak. Akhirnya yang ngikuti ngikuti kebanyakan orang, bukan ngikuti apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan? Ya, ilal ladzina yuzakkuna anfusahum, yaitu orang yang menganggap dirinya itu bersih. Ya, alladzina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah kau perhatikan orang-orang yang menganggap dirinya bersih? Balillahu yuzakki may yasha.
tetapi Allah membersihkan hati siapa yang dikehendakinya. Wala yudlamuna fatila, dan mereka sama sekali tidak akan dirugikan sedikit pun. Jadi kalau membersihkan, yang ngikuti apa yang dituntunkan Allah dan Rasul, bukan membuat cara-cara sendiri gitu. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Undur kaifa yaftaruna 'alallahil kadzib. Undur kaifa wa kafa bihi itsman mubina. Alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitab. Alam taro ilal ladzina minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Wa yaquluna lilladzina kafaru haulai ahda minal ladzina amanu sabila. Ulaika alladzina la'anahumullah. Wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibum minal mulk. Fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Ya, kita paham dulu. Ungdur, coba perhatikan. Jadi ungdur itu bisa beda dengan ro'i. Tadi seharusnya ungdurna, tapi mereka katakan ro'ina. Ungdur kaifa yaftaruna 'alallahil kadzib. Coba perhatikan. Betapakah mereka itu mengada-adakan dusta terhadap Allah. Ya, kaifa yaftaruna 'alallahil kadzib. Bagaimana mereka itu mengada-adakan dusta terhadap Allah. Wa kafa bi itsmam mubina. Dan cukup Allah dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang mubina, yang nyata. Jadi dosa nyata karena mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah. Alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitab. Apa kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Ya, yu'minuna bil jibn atau ya, mereka percaya kepada jibn dan tauhid. Ya, itu jibn dan tauhid itu
setan dan apa saja yang disembah selain Allah. Yaitu bisa disebut jiben dan setan. Apa saja yang disembah selain Allah bisa masuk kategori jiben. Kemudian tauhid. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, ya orang-orang musyrik di Mekah itu, ya, haula'i ada minal ladzina amanu sabila, bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang menyembah mempersekutukan Allah dengan jiben, dengan tauhid, ya orang-orang musyrik Mekah itu malah mengatakan mereka lebih baik, mereka lebih benar daripada orang-orang yang beriman. Jadi diputar balikkan demikian rupa. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, yang dikutuk oleh Allah. Wa ma yal'anillah, dan barang siapa yang dikutuk oleh Allah, falan tajidalahu nasiro, sekali-kali tidak akan pernah ada yang dapat menolongnya. Falan, sekali-kali tidak akan pernah. Lan itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi ada penolong bagi mereka. Sama sekali tidak akan memperoleh penolong. Amlahum nasibum minal mul, ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan atau kekuasaan, minal mul. Fa idzal la yu'tunan nasa nakiro, kendatipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia. Jadi orang-orang yang tidak dapat memberikan kebaikan kepada manusia itu tidak selayaknya ikut memegang jabatan, ikut memegang kekuasaan. Karena bikin madhoro terus-menerus, bikin kerusakan terus-menerus. Dari satu kerusakan ke kerusakan berikutnya. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yasudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Am yasudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah. Wa atainahum mulkan azima. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Wa kafa bi jahannama sa'ira. Wa kafa bi Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro.
kullama nadijat julutuhum baddalnahum julutan ghairaha. Liyadzuqul adzab. Innallaha kana azizan hakima. Walladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha abada. Lahum fiha azwajum mutahharah. Wa nudkhiluhum dhilan dhalila. Am yahsudunan nasa lama ataumullah min fadli. Ataukah mereka itu dengki, ataukah mereka itu iri kepada manusia, maksudnya kepada Nabi Muhammad, lantaran karunia yang Allah telah berikan kepada Nabi Muhammad. Karena Allah telah memilih Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul. Apa mereka karena iri itu? Ya, apa karena mereka dengki itu? Karena yang diangkat jadi Nabi kok bukan dari kalangan mereka. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah. Sesungguhnya Allah telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim. Wa atainahum mulkan azima. Dan Allah telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Sebetulnya kan sama-sama dari keturunan Nabi Ibrahim. Cuma ini jalurnya dari jalur Ismail, yaitu dari istri Ibrahim yang bernama Siti Hajar. Ya, Nabi Ibrahim nikah dengan Hajar, punya putra namanya Ismail. Terus dari keturunan Ismail ada yang jadi Nabi terakhir, namanya Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Ibrahim di istri yang lain dengan istri namanya Sarah, yang punya anak namanya Ishak, Yakub, seterusnya. Itu yang dari kalangan Yahudi Israel. Nah, ternyata yang diangkat jadi terakhir bukan dari keturunan Ishak, Yakub. Nah, apa karena itu mereka kemudian iri, kemudian dengki gitu loh. Loh, padahal sama-sama dari keturunan Nabi Ibrahim. Wa minhum man amana bih. Maka di antara mereka, ya, orang-orang yang dengki itu ada orang yang beriman kepada Nabi. Tapi ya sangat sedikit. Ya, wa minhum man saddaq anhu. Dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalang-halanginya. Ya, maksudnya tidak mau beriman kepada Nabi. Ya, jadi ada sebagian sangat kecil yang mau beriman,
Tapi sebagian besar tidak mau beriman. Wa kafa bi jahannama sa'iro. Cukuplah bagi mereka jahanam yang menyala-nyala apinya. Jahanam. Ini dijelaskan di sini, ngeri sekali ini. Jahanam seperti apa? Innalladzina kafaru bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari, yang mengkufuri ayat-ayat Allah. Orang-orang yang tidak beriman kepada kebenaran Al-Quran. Saufa nuslihim naro. Kelak akan dimasukkan ke neraka. Nah, di neraka seperti apa? Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Nah, setiap kali kulit mereka hangus, kulit orang-orang yang di neraka, orang-orang yang tidak mau beriman kepada kitab Allah tadi, dimasukkan ke dalam neraka. Setiap kulit mereka hangus diganti dengan kulit mereka yang lain. Nah, jadi kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairah. Setiap kulit mereka terbakar hangus oleh api jahanam diganti dengan kulit yang lain. Liyadukul adzab, supaya mereka betul-betul merasakan azab. Terus-menerus begitu di neraka jahanam, kulitnya terbakar nanti sampai hangus, diganti dengan kulit yang lain lagi, dibakar lagi, hangus lagi, terus begitu. Coba, kenapa sih orang kok tidak mau menyiapkan diri supaya terhindar dari itu? Kenapa sih orang tidak mau meyakini kebenaran Al-Quran? Kenapa beragama menurut cara-cara sendiri? Nggak mau mengikuti cara yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul. Nah, itu kenapa tadi kok setiap kulitnya dibakar, hangus, ganti kulit yang lain, bakar, hangus lagi, ganti yang lain. Ternyata liyadukul adab, supaya mereka betul-betul merasakan adabnya. Innallaha kana azizan hakimah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijak. Waladina amanu, ini tadi sebelumnya yang menggambarkan orang-orang yang tidak iman kepada kitab Allah. Orang-orang yang tidak iman kepada Al-Quran dimasukkan ke neraka jahanam. Di neraka jahanam apinya menyala-nyala. Setiap dibakar kulitnya hangus, diganti dengan kulit yang lain lagi. Terus begitu. Mereka terus-menerus merasakan adab di jahanam. Lah ayat yang 57 itu kebalikannya. Walladzina amanu wa amilus sholihat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sanut khiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kelak Allah akan memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga, yang di dalam surga mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Jadi di surga selama-lamanya. Berbeda dengan senangnya Idul Fitri, senang sebentar nanti udah susah lagi. Ketika pas Idul Fitri senang sebentar, gunakan uang, begitu Idul Fitri ternyata minus, susah lagi gitu kan. Loh, kenapa kok yo nggak dianu gitu loh, nggak dirancang yang bagus, kok dibikin minus tuh kenapa? Ya kan? Nah, seharusnya kan dirancang bagaimana supaya tidak minus. Masuk senangnya beberapa hari, susahnya berlama-lama gara-gara itu. Nah itu kesenangan dunia begitu. Kalau di surga selama-lamanya nggak akan ada
susahnya. Ya, khalidina fiha abada. Ya. Lahum fiha azwajum mutahharoh. Mereka di dalam surga disediakan pasang-pasangan suami istri, istri dengan suami yang disucikan. Yang disucikan fisiknya, yang disucikan hatinya. Tidak ada penyakit-penyakit hati. Tidak ada kikir, tidak ada dengki, tidak ada sombong, tidak ada umu. Kenapa? Karena mutahharoh, sudah disucikan. Jadi yang disucikan itu bukan hanya fisiknya, tapi juga hatinya. Bapak Ibu senang nggak kalau punya pasangan suami atau istri handsome, cantik tapi bawel? Ngenes terus itu. Rong sito ngomong wis nerocos wae gitu loh. Nah, itu nggak akan terjadi surga, maka istilahnya azwajum mutahharoh. Makanya gunanya memahami Quran itu ya kalau iman amal solehnya benar, itu betul-betul ada harapan yang sangat besar besok di akhirat. Semuanya tersedia dan semuanya disucikan. Azwajum mutahharoh, pasangan yang disucikan. Ibu-ibu punya suami yang handsome, tapi begitu lihat wanita yang lain, nah matanya biarpet. Gimana? Ngenes kan? Itu di dunia begitu. Tapi di surga nggak ada itu semua. Karena mutahharoh. Wanudkhiluhum dhilan dholila. Allah memasukkan mereka tempat yang teduh lagi nyaman. Ya, Allah memasukkan mereka. Mereka siapa? Orang yang iman dan amal soleh ke dalam surga. Di surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka di surga selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Nek neng surga selamanya tapi nggak ada pasangan juga nggak senang. Ada pasangan tapi nggak ada semua yang dibutuhkan juga nggak senang. Maka semuanya disediakan. Apapun yang diinginkan tersedia semua. Ya usah mikir ke cara nyediakan gimana. Itu urusan Allah. Urusan kita itu hanya iman dan amal soleh. Yang paling pokok itu mengimani kebenaran Al-Quran itu yang sekarang sulit sekali itu. Orang Islam mau mengimani kebenaran Al-Quran. Ya kebanyakan Islam mau, tapi kalau diajak memahami ngamal Al-Quran nggak mau. Nah, padahal yang bisa membedakan itu karena memahami dan mengamalkan. Nah, kalau nggak mau memahami dan mengamalkan, ya enggak, sama saja dengan yang tidak mau beriman gitu. Maka yang dijamin masuk jannah ini amanu wa amilus sholihah. Wa nudkhiluhum, Allah memasukkan mereka, ya memasukkan mereka ke dalam surga. Zilang dolila, tempatnya itu yang teduh lagi nyaman. Ya, berbeda dengan di dunia ini kan, pagi-pagi bangun jam 2.30 baru membaca, berapa lama udah panas serang banget. Begitu nanti mandi, ini berapa lama udah keluar keringat lagi. Oh, nanti kerjanya cuma mandi, bukan mandi aja. Tapi kalau di surga itu zilang dolila, tempatnya nyaman dan
teduh. Ini sudah ada yang merencanakan, wah nanti liburan Idul Fitri ke tempat bukit yang dingin-dingin gitu. Mau dingin di sana 2 hari 3 hari, begitu selesai kembali ke kota lebih panas lagi, ya kan? Kalau nggak usah ke tempat dingin-dingin ya sudah kebal, sudah biasa panas. Tapi ke tempat dingin-dingin hanya berapa hari, nanti begitu kembali ke tempat yang panas, malah terasa lebih berat lagi kan? Nah, makanya udahlah biasa-biasa saja. Dunia bukan tempatnya itu. Dunia ini tempatnya untuk mengimani, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Nah itu yang pokok di situ. Maka di sini seberapapun yang ada, itu nanti kita liburnya hanya hari Rabu. Karena Rabu Idul Fitri kan. Hari Kamis pagi subuh kita mulai lagi. Ya, ya seadanya gitu loh. Iya kan? Lo hidup di dunia cuma sebentar, masa liburnya lama-lama. Ya, insya Allah nanti hari Senin, Selasa kita lanjutkan. Hari Rabu libur, hari Kamis kita lanjutkan lagi. Jadi saya berusaha untuk lebarannya itu pagi hari di sini, subuh di sini. Nanti setelah dari sini baru pergi ke tempat jauh-jauh, nanti malam udah kembali Jogja lagi. Mungkin ada 4 atau 5 hari selalu begitu. Jadi insya Allah pagi terus bisa bersama-sama. Terima kasih, semoga Allah memberikan kedewasaan pada kita, bisa berpikir lebih jernih, bisa lebih tepat mengambil keputusan, dan semoga tidak kendor semangat kita, kesungguh-sungguhan kita. Ya, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.